Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma taharatan linnufus wa hadiyan ilal haq wa nuran lil basair wa tariqan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita dapat bersilaturahim dan bertaklim serta memakmurkan masjid yang diamanatkan Allah kepada kita. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita laksanakan menjadi amal yang solih dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kajian malam ini saya mengajak untuk merenungi hadis Nabi tentang 3 amalan yang menjadi sumber ketenangan hidup. Sekarang ini kan banyak orang yang gelisah, orang yang cemas, depresi, bahkan banyak yang kehilangan kendali diri. Maka hanya ajaran Islam yang kaya dengan materi-materi untuk menenangkan kehidupan. Ambil satu contoh Bapak Ibu. Betapa gegap gempitannya yang namanya virus corona itu. Sampai informasinya mungkin keluar dunia mungkin ya. Saking seriusnya. Padahal kalau kita mengkaji tentang angka-angka, angka kematiannya itu cuma 0,2%. Dan itu pun melanda orang-orang yang memang usianya sudah di atas 80 tahun. Dan sesungguhnya berita tentang corona itu menyebabkan angka kematian jauh lebih banyak daripada virus coronanya itu sendiri. Dan sesungguhnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, virus corona di Wuhan itu sesungguhnya yang mati-mati sebagaimana yang diberitakan jalan terus jatuh ke market itu hoax semua itu. Jadi penanganan virus corona itu sudah sangat canggih dan serius dan sesungguhnya sederhana. Area yang dijadikan penyebaran virus corona itu bukan udara, tapi sebuah tetesan. Jadi lewat bersin, lewat apa saja yang terkait dengan organ tubuh yang menjadi anggota basuhan wudhu itu justru yang rawan. Dan umat Islam sesungguhnya sudah punya solusi yang namanya wudhu. Virus Wuhan itu kalahnya dengan air, Pak. Karena itu misalnya hidung kumur dengan menghirup air ke dalam hidung lantas dikeluarkan kembali, itu kan sesungguhnya merupakan terapi agar semua virus kuman yang ada di rongga hidung kita ini keluar semuanya bersama dengan air itu. Banyak dokter menyarankan kalau nun sewu bahasa Jawanya ucek-ucek mata itu hendaknya dengan benda yang bersih, dengan tisu, dengan sapu tangan. Tidak boleh tangan langsung ke sini karena bisa jadi nempel di sini kemudian ke mata. Jadi kita sudah punya terapi yang luar biasa, yaitu wudhu itu. Nah,
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena itu berita ya kita terima, namun jangan terus menjadikan berita itu seperti mau kiamat gitu. Jadi yang kematian itu apabila ajal telah tiba, umur kita sudah habis, jatah hidup di dunia sudah habis, itu mati. Nah, jalarannya banyak. Satu di antara sekian. Jadi gini, dalam bahasa psikologi kematian itu, satu nyawa 1000 cara untuk kembali kepada Allah. Karena itu salah satunya virus Wuhan itu juga salah satu cara, bukan banyak cara gitu loh, Pak. Karena itu Allah Subhanahu wa taala kalau sudah menghendaki ajal orang itu tiba, ya sudah tiba, tanpa virus corona pun juga mati gitu loh. Karena itu jangan terlalu dibully, jangan terlalu mau dikibul-kibuli sama berita. Berita kita akses, namun jangan sampai menyebabkan depresi, stres, dan kehilangan kendali diri itu. Dan ini Bapak Ibu tidak lepas dengan konspirasi, tidak lepas dengan konspirasi. Dengan pemberitaan ini, psikologi masyarakat dunia dibuat mencekam, seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Biasa-biasa saja, orang beriman itu kan tawakalnya kan kuat kepada Allah. Usahanya, doanya, dan tawakal. 3 itu aja. Usaha menghindari dari segala penyebab itu, kuatkan doa, kemudian tawakal ala Allah. Itu saja. Nah, terkait dengan situasi dan kondisi masyarakat yang serba cemas, takut, gelisah, depresi, galau itu, ada baiknya kalau kita mengkaji 3 amalan yang menjadi sumber ketenangan hidup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amalan itu ada yang ihsan, ada yang sayiat. Amalan itu ada yang baik, ada yang buruk. Kedua perbuatan ini masing-masing melahirkan konsekuensi. Orang itu kalau amalannya baik pasti melahirkan ketenangan dan bahagia. Sedang amalan itu kalau buruk, maksiat, pasti melahirkan kegelisahan, sedih, dan ketakutan. Orang bicara benar mesti tenang, tapi kalau orang bicara bohong mesti gelisah. Karena apa? Takut kebohongannya diketahui oleh orang yang dibohongi. Orang amanah itu tenang, tapi orang berkhianat mesti gelisah. Jadi orang-orang yang berbuat baik sesungguhnya dia menghimpun ketenangan-ketenangan. Tapi orang yang gemar berbuat maksiat itu sama dengan menghimpun kegelisahan, kesedihan, dan kecemasan. Bapak Ibu, oleh karena itu kita perlu mengkaji agar termotivasi amalan kita ini selalu amalan yang baik-baik. Apalagi dimotivasi dengan fastabiqul khairat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dimintai nasihat oleh Abu Ayyub Al-Ansori. Rasulullah menasihati begini, idza kumta fi sholatika fasalli sholata muwaddi'in wala takallam bi kalamin ta'tadhiru minhu ghadan wajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Rasulullah memberi nasihat kepada Abu Ayyub Al-Ansori, jika kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka sholatlah sebagaimana sholat orang-orang yang pergi selamanya. Yang kedua,
janganlah kamu mengucapkan satu perkataan yang kamu akan meminta maaf karenanya pada esok hari, karena menyesal telah berkata ceroboh, menyinggung perasaan orang, menimbulkan orang sedih. Harus dijaga, jangan sampai ceroboh. Yang ketiga, bertekadlah untuk tidak mengharap apa yang dimiliki orang lain. Nah, 3 nasihat Rasul, 3 petunjuk Rasul tentang sumber ketenangan ini kalau disarikan, pertama, sholat itu akan menjadi sumber ketenangan kalau dirasakan sebagai sholat yang terakhir, sholat wada. Imam Ghazali mengemukakan untuk itu maka perlu ada khotir al-maut. Khotir al-maut itu artinya lintasan kematian. Yang kedua, jaga lisan, jangan sampai ceroboh dalam bertutur kata. Dan yang ketiga, qanaah dan syukur. Hidup itu kalau qanaah dijamin tenang. Tapi kalau rakus, serakah, tamak dijamin tidak tenang hidup. Nah, mari kita dalami satu persatu, mudah-mudahan waktunya nutut. Kalau tidak nutut ya kita serikan aja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Salat itu akan menjadi sumber ketenangan kalau setiap memulai salat itu ada lintasan kematian. Namanya khotir al-maut. Prakteknya begini Bapak Ibu. Ketika kita sholat zuhur misalnya, ada lintasan kematian seakan-akan tidak bisa sholat asar. Karena sebelum azan asar dikumandangkan, ajal mungkin lebih dulu tiba. Nah, kalau sholat zuhur dilakukan dengan lintasan kematian, maka sholat itu akan sungguh-sungguh karena dirasakan sebagai sholat yang terakhir. Dengan sungguh-sungguh maka insya Allah bisa mencapai sholat khusyuk. Dan apabila sholatnya sudah sungguh-sungguh dikerjakan dengan khusyuk, sesudah salam tidak berani berbuat maksiat. Ayat ini terlaksana dengan baik. Otomatis ayat ini terlaksana. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Otomatis, Pak. Nah, karena apa? Sesudah sholat justru menambah amal ibadah, bukan menambah dosa. Jadi kalau sholat itu ada khotir al-maut, sholatnya sungguh-sungguh, serius, khusyuk, dan sesudah sholat takut kalau berbuat maksiat ajal tiba. Sehingga terkendali betul, begitu salam hati-hati untuk tidak berbuat maksiat. Otomatis surat Al-Ankabut 45 ini terlaksana dengan baik. Nah, maka janji Allah Subhanahu wa taala qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholat, dalam sholatnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, khusyuknya sholat itu kalau dimulai dengan tumak nina. Ini rukun yang tidak boleh diabaikan. Tumak nina ini menentukan apakah orang sholat itu mencapai khusyuk atau tidak. Harus dimulai dengan tumak nina. Tenang, bacaannya dihayati, gerakan demi gerakan dilakukan dengan sempurna. Itulah tumak nina. Nah, begitu tumak nina bisa mencapai khusyuk. Khusyuk itu al-haibah. Konsentrasi, sadar hanya menghadap Allah. Sadar hanya sedang menghadap Allah,
berkomunikasi dengan Allah, berdialog dengan Allah, itulah khusyuk. Al-haibah, fokus. Nah, apabila sholat itu sudah tumak nina dan khusyuk, maka insya Allah akan melahirkan khauf. Khauf itu artinya ada perasaan takut kalau sholatnya nggak diterima Allah, hidupnya nggak diridhoi Allah, takut dosanya nggak diampuni Allah, takut taubatnya nggak diterima Allah. Ada perasaan khawatir. Nah, begitu ada kekhawatiran, dimunculkan pula rasa haya, malu. Malu kalau nggak serius. Karena rahmat sudah diterima banyak, syukurnya belum maksimal. Padahal sholat itu syukur terbaik dalam Islam. Karena itu malu kalau sholatnya dikerjakan acak-acakan, malu doanya dibaca asal-asalan, malu gerakannya dilakukan dengan serba cepat, malu di hadapan Allah. Nah, kemudian ada ar-roja, optimis bahwa Allah itu Maha Pengampun, pasti tidak ada yang bisa ngampuni dosa saya kecuali Allah. Allah Maha menerima doa hambanya, yakin, optimis doanya akan dikabulkan oleh Allah. Puncak dari itu adalah ihsan, Bapak Ibu. Inilah bangunan karakter yang bisa dilahirkan oleh orang yang sholat. Kalau sholatnya itu diawali dengan khotir al-maut, yaitu lintasan kematian, sehingga tumak nina, khusyuk, ada khauf, ada haya, ada ar-roja, ada ihsan. Ihsan itu adalah jawaban Rasul ketika malaikat Jibril tanya, mahuwal Islam, mahuwal iman, dijawab semua oleh Rasulullah. Yang ketiga, mahuwal ihsan. Apakah ihsan itu? Rasul menjawab, ihsan adalah ketika menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Dan kalau tidak bisa seakan-akan melihat Allah, yakini bahwa Allah melihat kita. Maka ihsan itu melahirkan merasa melihat Allah, merasa dilihat Allah, merasa bersama Allah. Sehingga jangan memulai takbir sebelum pikiran kita menghadap Allah, hati kita menghadap Allah. Sebab kalau hati dan pikiran belum sadar menghadap Allah, keburu takbir, ya takbirnya diucapkan secara fisik menghadap Allah, tapi pikirannya masih di kantor, di pasar, di jalan, di mall. Hatinya masih keluyuran kemana-mana. Karena itu sebelum takbir satukan hati dan pikiran serta kesadaran. Sehingga apa? Bisa mencapai sholat yang ihsan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kalau sholat itu dilakukan dengan cepat-cepat, dengan tidak tumak nina, ya kita bertanya, di mana akhlak orang sholat yang tidak tumak nina? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah kecaman yang sangat luar biasa. Aswa'un nasi sarikotan ladhi yasriku min sholatihi. Qalu, ya Rasulullah, wa kaifa yasriku min sholatihi? Qala, la yutimmu ruku'uha wa la sujuduha. Rawahu Ahmad. Sejahat-jahat pencuri, bukan sejelek-jelek pencuri, sejahat-jahat pencuri. Mengapa tidak seburuk-buruk pencuri? Mengapa tidak sejelek-jelek pencuri? Ya karena pencuri sudah jelek itu. Tapi kalau sejahat-jahat ini kan serem, Pak. Sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat? Rasulullah bersabda, dia tidak sempurnakan rukuk dan sujudnya. Jadi rukuk belum 90 derajat sudah i'tidal. I'tidal belum jejak sudah sujud. Sujud belum lama sudah duduk di antara dua sujud. Kira-kira gambarannya seperti ini, Bapak Ibu.
sayang suaranya nggak bisa keluar ini ya. Jadi mungkin sudah sering lihat Bapak Ibu ya. Ya, terawihnya orang Blitar ini Pak ya. Ini bikin citra Blitar jadi nggak bagus ini ya. Jadi ini sayang suaranya nggak bisa keluar, jadi ya nggak masalah. Yang penting bisa dilihat gerakannya. Seperti itu. Nah, sampai korat karit itu sama. Sudah langsung salam itu ya. Nah. Ini kasihan yang tua-tua yang lututnya sudah mulai cenut itu Pak. Aduh kasihan. Iya. Jadi seperti itu. Ya. Ini sekedar lepas kewajiban. Nah, sudah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, rukuk sempurna itu rumusnya pertama, dua tangan ini harus memegang lutut, pandangan ke tempat sujud, baru bisa membentuk posisi rukuk itu 90 derajat. Dan Rasul ngetes, rukuk yang sempurna itu kalau di punggung seseorang itu dikasih segelas air tidak tumpah, itulah rukuk yang sempurna. Kalau dikasih segelas air kok kocek gitu, belum sempurna. Kocek tahu kocek ya? Kocek itu, itu kocak-kacek itu ya. Belum sempurna Pak. Karena itu subhanallah, sholat itu mengandung pendidikan akhlak yang luar biasa, bukan sekedar terpenuhi syarat dan rukun, tapi justru harus ada akhlaknya. Salah satu akhlak yang dominan dalam sholat itu adalah tumaknina itu, sehingga bisa khusyuk. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita gali. Nilai akhlak dalam sholat itu kan kalau kita mau koreksi total, sesungguhnya seluruh bacaan sholat itu kan latihan bertutur kata baik. Karena bacaan sholat itu nggak ada yang jelek. Maka sepanjang kita sholat, lisan kita dilatih oleh Allah untuk hanya bertutur kata baik, sebaik doa-doa yang kita baca selama sholat. Nah, maka sholat itu harus berimbas. Sholat itu harus mengalir dalam perilaku. Kalau seluruh bacaan sholat itu latihan bertutur kata baik, maka perkataan orang sesudah sholat sebaik doa-doa yang dibaca ketika sholat. Sehingga ada kesinambungan antara sholat dengan perilaku orang yang sudah sholat. Harus beda Pak. Kalau nggak beda lah gimana itu. Nah, ambil satu kata takbir, Allahu Akbar. Menurut analisis seorang Grand Sheikh dari Mesir, takbir itu mengandung 6 kebaikan. Nih, takbir itu mengandung 6 kebaikan ini. Allahu Akbar, mengapa awal sholat yang diucapkan Allahu Akbar? Mengapa tidak kalimat pertama yang diajarkan Allah kepada malaikat, yaitu Subhanallah? Mengapa tidak kalimat kedua yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam, Alhamdulillah? Padahal sholat itu syukur terbaik. Mengapa awal sholat tidak dikomando dengan Alhamdulillah? Kok Allahu Akbar? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama, Allahu Akbar itu mengandung akhlak motivasi jihad. Artinya, orang sholat itu harus siap menghadapi musuh. Musuh yang dari dalam diri sendiri adalah hati sulit khusyuk, pikiran liar, ada kemalasan,
Itu musuh-musuh yang harus dihadapi dengan semangat jihad. Ditambah ada setan khusus yang menggoda orang sholat, namanya Zaknabur. Jadi setan itu punya sistem kerja yang betul-betul rapi, Pak. Job deskripsinya itu tertata dengan jelas. Yang goda orang wudhu itu namanya walhan. Jadi kalau orang wudhu nggak mantep-mantep, sudah menghabiskan air sak kolam sih nggak mantep-mantep, itu dia sedang dikuasai walhan. Setan khusus penggoda orang wudhu. Nah, kalau lolos ketika kita wudhu, nah dicegat oleh setan yang namanya Zaknabur, khusus menggoda orang sholat. Maka sholat itu harus dimulai dengan motivasi jihad. Allahu Akbar, siap menghadapi tantangan, siap menghadapi musuh ketika sholat itu. Yang kedua, Allahu Akbar itu Allah Maha Besar. Maka orang yang mengatakan dan mengakui Allah Maha Besar, maka harus merasa diri dhaif. Jadi pengakuan akbarnya Allah harus melahirkan pengakuan dhaifnya diri orang yang mengucapkan Allahu Akbar itu. Yang ketiga, terapi sifat sombong. Salat itu betul-betul menunjukkan sikap manusia yang rendah, tawadhu, santun. Karena apa? Kepala yang terhormat ini, dahi yang terhormat ini harus tersungkur di atas tanah untuk menyembah kepada Allah. Dan tidak ada sistem peribadatan sesempurna sholat dalam Islam. Nggak ada, Pak. Hanya sholat dalam Islam. Itu terapi sombong, pribadi tawadhu, energi spiritual. Allahu Akbar sebagai motivasi jihad sesungguhnya sama dengan ngecas rohani, Pak. Rohani ini sama dengan HP, Bapak Ibu sekalian. Meskipun HP itu harganya mahal, namun kalau nggak Bapak cas, lowbat dibiarkan nggak dicas, nggak bisa apa-apa. HP Bapak Ibu bisa berfungsi baik ketika baterainya penuh atau masih 50-40%. Tapi kalau sudah 15%, 10% sulit untuk berfungsi. Rohani manusia itu perlu energi spiritual. Aki meskipun mahal, kalau nggak di-strum, kalau nggak dicas, nggak bisa apa-apa. Buktinya apa? Kalau aki kendaraan Bapak Ibu soak atau habis, nggak bisa nyetater mobil itu. Tuh. Nah Bapak Ibu, yang menarik adalah takbir itu korelasi historis. Ada hubungan sejarah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengapa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi yang punya visi zuriatan toyibatan, visi keturunan yang baik dengan sholat, itu Nabi Ibrahim, Pak. Ketika Nabi Ibrahim lama menanti kehadiran putra dengan penuh kesabaran, doanya Robbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah kepada kami keturunan yang soleh. Begitu fabasyarnahu bigulamin halim, aku beri kabar gembira akan datangnya keturunan yang soleh, yang berhati lembut. Begitu lahir Nabi Ismail, Allah perintahkan hijrah ke Mekah. Begitu sampai di Mekah, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, sesungguhnya kami letakkan sebagian keturunan kami di lembah yang tandus. Tidak ada tanaman satu apapun di dekat rumahmu yang diberkahi. Rabbana liyuqimus shalah.
Ya Allah, yang demikian itu agar keturunan kami taat melaksanakan sholat. Ka'bah itu loh belum dibangun, Pak, masih pondasi. Masjidil Haram belum ada. Nabi Ismail masih bayi. Doa Nabi Ibrahim, Pak, Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tawi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Inilah obsesi orang tua di mana sarana ibadah belum dibangun, tapi cita-cita orang tua Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah keturunan kami hamba-hambamu yang taat sholat. Dan dalam surat Ibrahim 40 Nabi Ibrahim alaihissalam betul-betul berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyati. Wa min zurriyati itu penting. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal doa. Dan pada akhirnya Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail membangun Baitullah yang menjadi bukti kebenaran universal, ya, yang tidak bisa disangkal oleh siapapun, bahwa Baitullah adalah lambang kesatuan agama tauhid yang dibawa oleh para rasul. Nah, karena itu takbir itu korelasi historis antara ajaran Rasulullah, ajaran Allah kepada Rasul dengan ajaran yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahimlah pekiknya adalah Allahu Akbar ketika lulus ujian perintah menyembelih putra kesayangannya itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, total dari nilai akhlak ini intinya adalah husnul qiraah. Bacaan baik ketika sholat melahirkan ucapan baik sesudah sholat. Karena itu kalau sudah Allahu Akbar, mestinya perilaku orang yang sholat itu memiliki husnul qiraah, ucapan, bacaan, tutur kata itu selalu husnul, selalu baik. Nah, ini tentang takbir. Lompat saja, mestinya ada satu lagi. Saya jelaskan sedikit aja. Bapak Ibu, iktidal itu mengapa tidak dikomando dengan Allahu Akbar? Kok sami Allahu liman hamidah? Ya. Kenapa itu? Dan akhir sholat kenapa salam? Kok tidak Allahu Akbar sekalian? Nah, jadi begini, sholat itu mengandung dua periode penghambaan. Penghambaan yang pertama mulai dari takbir sampai ruku isinya memuji kebesaran Allah, memuji Allah, totalitas memuji Allah, melakukan pengakuan hanya Allah yang maha besar, Allah yang maha rahman, Allah yang maha rahim, Allah yang segala puji bagi Allah. Maka iktidal sami Allahu liman hamidah adalah pernyataan bahwa Allah maha mendengar pujian hambanya. Rabbana walakal hamd. Itu periode penghambaan pertama. Jadi mulai takbir sampai iktidal sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Penghambaan periode kedua setelah sami Allahu liman hamidah Allahu Akbar sujud sampai salam. Itulah periode penghambaan yang kedua. Nah, begitu salam, orang sholat itu harus melahirkan ketenangan, baik ketenangan diri maupun ketenangan untuk lingkungan, keluarga, masyarakat, handai tolan, kerabat, dan seterusnya. Maka salam secara syar'i akhir dari sholat. Tetapi secara hakiki salam itu membangun tekad menjadi juru selamat, menyelamatkan siapa saja. Dan visi kedepannya adalah visi penyelamat, bukan visi perusak, bukan visi pengganggu, bukan visi yang suka merugikan orang, tapi menyelamatkan
tumbuh visi menyelamatkan siapa saja, menyelamatkan lingkungannya, keluarganya, bisnisnya, dan seterusnya. Nah, maka Bapak Ibu, dua hasil dari nilai akhlak salam ini menjadi orang yang selalu berusaha menyelamatkan dan visinya visi penyelamat, kuncinya di sini. Kuncinya ada pada surat Al-Ahzab ayat 70-71, yaitu apa? Qaulan sadida. Ini visi penyelamatnya. Jadi salam itu harus melahirkan qaulan sadida, perkataannya benar. Nah, perkataan benar itu menyelamatkan siapapun. Tapi kalau perkataan bohong, dusta, khianat, munafik itu mencelakakan semua orang. Dan qaulan sadida itu cirinya 3. Perkataan itu dikatakan baik kalau sumbernya ahsanul hadis. Ahsanul hadis itu ayat-ayat Allah. Jadi firman Allah, ayat Allah itu disebut ahsanul hadis, perkataan yang terbaik. Ahsan, perkataan yang terbaik itu Al-Quran. Maka perkataan benar kalau sumbernya dari Al-Quran. Yang kedua, perkataan itu benar kalau mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mengapa? Karena perkataan Rasul itu wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyu yuha. Rasul itu kalau berbicara tidak berdasarkan nafsu, tapi dibimbing oleh hidayah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka inilah yang harus kita ikuti. Dan yang ketiga, qaulan sadida itu adalah kesesuaian antara kata hati dengan kata lisan. Kalau sampai berbeda antara kata hati dan kata lisan, dijamin munafik, Pak. Lain di hati, lain di lisan itu munafik wilayahnya. Karena itu qaulan sadida menuntut 3 dasar. Perkataan benar kalau dari Al-Quran firman Allah, perkataan benar kalau merujuk hadis-hadis Rasulullah, dan perkataan benar kalau ada kesesuaian antara kata hati dengan kata lisan. Kalau berbeda, nggak ada jaminan bisa masuk kategori qaulan sadida. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesimpulannya adalah salat akan menjadi sumber ketenangan jika dilaksanakan dengan zikrullah, sadar ingat Allah, sadar menghadap Allah. Tuh. Nah, kalau salat sudah disadari sebagai zikrullah, maka zikir dengan zikir itu hati menjadi tenang. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ya. Nah, kalau sudah tenang otomatis bahagia dan otomatis harmonis. Maka jadilah orang itu punya ciri man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nah, inilah ajaran akhlak yang luhur sekali yang diperoleh dari sholat. Maka sholat itu harus dimaknai, bukan sekedar dilaksanakan lepas kewajiban, terpenuhi syarat rukun, tapi harus dimaknai. Kalau perlu santannya sholat itu diperas sampai kita ini nemukan santan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktunya sudah habis. Ini akan saya sampaikan insya Allah pada bulan depan, sebelum Ramadan akan saya sampaikan 2 materi sekaligus, ya. Karena yang tadi ada tambahan kecemasan dengan virus corona tadi, akhirnya waktunya tersita sedikit. Insya Allah ini akan saya sampaikan pada bulan depan. Terima kasih Bapak Ibu. Biasanya ada pertanyaan.
Oh, silakan Bapak, silakan. Terima kasih. Apa yang disampaikan Ustaz tadi sepertinya kami tidak mengenal karena kami sekarang sedang dalam sakit. Iya. Mana tanggapan Allah Subhanahu. Oh iya Pak, iya. Baik Pak. Jadi petunjuk seperti ini ya datangnya dari Allah. Sakit pun juga datangnya dari Allah. Kan bukan dari mana-mana Pak sakit itu. Nah, kalau Allah memerintahkan sementara hamba dikaruniai sakit, berlakulah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak pernah memberi beban kepadanya melampaui batas kemampuannya. Maka dalam kondisi sakit, Allah paham bisa ditunaikan sholat itu sesuai dengan kemampuannya. Dan Allah senang melihat orang yang sholatnya itu sesuai dengan kemampuan dalam kondisi sakit dibanding orang yang sehat tapi sholatnya acak-acakan. Lah sholat seperti di Blitar tadi itu melampaui sholatnya orang sakit kan Pak, karena memang dia sakit gitu ya. Ya. Sedangkan Bapak dikaruniai sakit itu rahmat dari Allah. Nah, maka menjalankan sholat ya sesuai dengan kemampuannya. Dan Allah maha memaklumi Pak, maha memaklumi ya. Dan jangankan dalam persoalan sakit Pak, persoalan yang sangat sensitif terhadap hukum haram itu faman itu rogoiro bagin wala adin fala isma alai. Sesuatu yang haram bendanya ya, haram jenisnya itu mutlak ketika dalam kondisi normal. Namun dalam kondisi terpaksa kalau tidak makan itu terancam kematian, maka makan itu menjadi penyelamat hidup, maka boleh dimakan sebatas menghindari madorot gitu Pak. Jadi Bapak tetap optimis, justru nilainya berlipat ketika dalam kondisi sakit masih istiqomah berjuang untuk sholat sak mampunya. Dibanding banyak orang sakit yang sudah putus asa malah sholatnya pun ditinggalkan. Bahkan ya naudzubillah min dzalik, malah yang dicari adalah ya pengobatan yang beraroma kemusyrikan itu tolong dihindari Pak. Jadi Allah maha maklum dengan kondisi hambanya. Begitu Bapak. Terima kasih. Sampun. Baiklah Bapak Ibu, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.